Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Ayo, mana semangatnya ya? Semangat. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di majelis yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi. Ya. Insyaallah pada kesempatan sesi kedua ini untuk acara kita ya, insyaallah akan diisi oleh Bapak Muhammad Arifin ya. Beliau insyaallah akan mengisi di pertemuan yang kedua ini. Sebelumnya ya, saya akan perkenalkan nama beliau yaitu Muhammad Arifin, kemudian pekerjaannya PNS, ya sudah pensiun ya. Pendidikannya itu S1 kedokteran ya, perawat kedokteran. Dan kepada pemateri kami persilakan untuk maju ke depan. Ya. Dan saya mohon kepada semuanya anak-anak untuk memperhatikan apa-apa yang akan disampaikan oleh pemateri. Ya. Tidak ada yang sibuk sendiri, tidak ada yang ngobrol. Ya. Dan mohon nanti ketika ada pertanyaan, ya di sisi tanya jawab nanti mohon yang mau bertanya bisa maju ke depan. Ya, dikarenakan pemateri ada menggunakan apa namanya? Alat bantu pendengar ya, jadi harus berhadapan, yang mau bertanya harus maju ke depan sini ya. Fahim tum? Faham semua? Ya. Baik ya. Jalan ya. Oke, Iya. Sampai sini aja. Sini aja. Ini baru kecelakaan 2 bulan yang lalu. Iya. Maaf ya. Ya. Duduk sini. Oh, duduk apa berdiri? Bebas. Oh, ini. Duduk berdiri bebas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Yang terhormat Bapak Ustadz Walmihat ya, anak-anakku sekalian yang menuntut ilmu di sini, alhamdulillah kita pada hari ini diberi kesehatan, diberi iman Islam hingga dapat berkumpul bersama-sama di sini. Saya di sini hanya wali murid ya, untuk memberikan pengalaman-pengalaman semasa saya masih bertugas di pemerintahan. Ya. Saya aslinya adalah dari Kalimantan Selatan. Ya, Kalimantan Selatan. Saya mulai menjejak karir di tahun 83. Saya menjadi pegawai pemerintah atau pegawai negeri sipil. Kemudian saya
latar belakang pendidikan saya, pertama saya tamat SMA, kemudian melanjutkan ke Akademi Keperawatan di Bandung. Ya. Di Bandung tahun 85 saya lulus di Bandung. Ya. Masuk daftar di Bandung itu melalui zaman dulu adalah sistem penerimaan mahasiswa baru, yaitu Sipon Maru dulu. Ya. Tidak. Jadi ikut mengikuti tes Sipon Maru yang diterima dikirim ke Bandung. Ya. Kebetulan saya tugas belajar dulu ya. Jadi setelah tugas belajar tamat di Bandung tahun 85 ya. Nah, kemudian lulus tahun 89 ya. Tahun 89 kemudian saya balik bertugas lagi ke Kalimantan. Ke Kalimantan. Kemudian saya berminat untuk ditawarin tugas ke Jawa Barat ya. Akhirnya saya pindah ke Jawa Barat, pindah sama keluarga pindah ke Jawa Barat. Ya. Nah di sini saya tahun 2000 ya, tahun 2000 saya pindah ke Jawa Barat. Tahun 2000. Sebelumnya saya juga melanjutkan pendidikan di S1 di Makassar ya, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan tahun 97 saya tamat di S1 Makassar ya. Kemudian saya pindah ke Bogor ya, tahun 2000. Tahun 2000 dinas di Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Hingga tahun 2003 saya pindah lagi ke Rumah Sakit Ciawi Kabupaten Bogor. Sampai akhirnya pensiun. Dari sekian perjalanan karir saya itu, saya pernah menduduki di jabatan-jabatan struktural ya. Yaitu di bidang keperawatan, di bidang keuangan, di pemerintahan ya. Kemudian karir saya selanjutnya tuh biasanya ya sampai sekarang pensiun di rumah hanya mengelola wirausaha saja ya. Kemudian mungkin hanya yang itu dari motivasi kepada adik-adik sekalian. Kalau latar belakang saya sebenarnya orang tua saya hanya pekerja buruh serabutan saja ya. Kemudian ibu saya juga hanya ikut dagang kecil-kecilan. Nah, saya sekolah dapat sampai jadi S1 melalui ikut tes-tes yang dibiayai oleh pemerintah. Ya. Jadi motivasi untuk menuntut ilmu itu yang paling penting. Yang kedua doa kita, semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat ya untuk baik di kita sendiri maupun bagi orang lain. Gitu. Ya banyak yang saya dapat sampaikan ya. Ya untuk selanjutnya mungkin hanya diskusi aja ya. Apa yang perlu ditanyakan mungkin bisa ditanyakan. Tapi maaf ya, saya 2 tahun terakhir ini ya, saya sudah memakai alat bantu dengar karena pendengaran saya menurun fungsinya ya. Anehnya itu kalau suara berisik
Yang muncul suara yang agak keras itu yang muncul di pendengaran saya itu. Nah, itu. Tapi kalau suaranya nggak berisik, insya Allah saya bisa mendengar. Atau di daerah-daerah ruang-ruang tertutup tuh, ya, bisa saya dengar. Kalau nggak pakai alat bantu dengar, pendengar saya menurun fungsinya, gitu ya. Nah, untuk itu mohon dimaklumi ya, adik-adik ya. Mungkin Pak Ustadz itu yang mungkin yang dapat saya sampaikan buat anak-anak ini. Mudah-mudahan anak-anak ini dapat memahami dan menjadi motivasi untuk selanjutnya menuntut ilmu ya. Tidak perlu berharap biaya itu jalan sendiri ya. Kadang-kadang kita tidak tahu Allah yang menentukan ya. Yang penting kemauan kita untuk menuntut ilmu ya. Bagaimana caranya? Banyak teman-teman saya juga bukan dari orang yang mampu, tapi mereka bisa menjadi dokter ya. Bahkan sampai dokter spesialis ya. Itu. Bahkan tadi malam saya lihat tuh yang dari Jogja itu ya, mereka sampai jadi profesor, anak tukang jahit ya, anak tukang jahit sampai menjadi dokter. Waktu kuliah di dokter dia mencari usaha kecil-kecilan sendiri ya, apa yang bisa mendatangkan uang, seperti membantu teman-teman untuk membuat makalah-makalah. Dia pintar ya, jadi dibantu temannya mendapat dia itu modul-modul dia jual ya. Yang penting bisa mendapatkan untuk kita biaya hidup, biaya untuk sekolah ya. Tidak terlalu banyak mengharapkan biaya orang tua, tapi motivasinya untuk belajar, untuk menuntut ilmu itu yang paling penting, sambil doa kita gitu. Saya kira itu yang saya sampaikan. Begitu banyak ya, mungkin silakan kalau ada yang mau bertanya, yang dapat saya jawab mungkin saya jawab ya. Itu. Kemudian latar belakang saya selanjutnya ada apa ya? Untuk sementara ini kegiatan saya di rumah ya sambil bersih-bersihin kebun saja. Tapi di samping itu juga saya punya usaha sarang burung walet ya, punya gedung sarang burung walet. Nah, itu yang cukup untuk belanja sehari-hari. Izin menambahkan mungkin ya, jadi pada kesempatan ini kami berdua akan sekedar sharing atau memberikan motivasi. Jadi di antaranya yang pertama mungkin walaupun saat menuntut ilmu, misalkan adik-adik semua, maaf ya saya bilang adik-adik atau anak-anakku semua, karena di sini kebetulan emang seusia anak saya yang bungsu, misalkan saat belajar mengalami beberapa kesulitan, di antaranya misalkan setiap orang itu ada kelebihan dan kekurangannya. Misalkan atas nama Ahmad, misalkan dia cerdas mungkin di bidang matematika, tapi ketika menghafal ada beberapa mengalami kesulitan. Nanti saya gimana ya melanjutin pendidikannya? Nanti saya gimana ya pekerjaan saya? Itu tidak usah menjadi khawatir ya. Karena apa? Karena semua jenjang pendidikan dan semua jenjang karir atau pekerjaan nanti itu mempunyai
mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Jangan jauh-jauh ya. Kalau memang semua harus cerdas di bidang matematika, di bidang akademi lainnya misalkan ya, itu tidak akan berwarna. Kan kita tahu pekerjaan di SMP Minhaj aja ada bagian TU. Bagiannya apa? Mencatat, menulisnya, mengerti. Mungkin dia tidak begitu hafal rumus-rumus matematika seperti apa? Matematika kalau SMP apa ya? Kalkulus ya, Pitagoras sudah belajar. Seperti itu. Mungkin ada bahasa. Ada yang memang bahasa Arab itu wajib ya, walaupun tidak semua akan bisa belajar bahasa Arab. Tapi ada kala tertentu seseorang bisa bahasa Inggris, bisa bahasa lainnya selain bahasa ibu kita, bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Nah, itu menjadi kelebihan juga. Di sini profesinya tadi saya bilang ada bagian TU, ada bagian halakoh yang suka ngampu hafalan-hafalan. Dia mungkin mempunyai kelebihan dalam hal hafalan Quran, bacaan tajwidnya dan mahfaz hurufnya segala macam ya. Terus dia mungkin ada bagian laundry. Dia bisa mencuci, dia mungkin bisa hal lain, tapi keahliannya dia mencuci. Terus ada bagian apalagi kantin, ada bagian dan sebagainya ya, banyak ya. Jadi kita anak-anak semua tidak usah merasa takut ya. Saya hanya bisa ya nilainya pas-pasan atau nilainya mungkin tidak berlebih, tapi cukup kita mempunyai keyakinan kalau kita usaha, insya Allah dengan diiringi doa akan sukses ya, seperti itu. Sama seperti anak sendiri ya, anak sendiri juga mempunyai tidak bisa dalam bidang akademis terlalu tinggi, terlalu apa, tapi seiring berjalannya waktu itu pertama akan berkembang, kedua kita mempunyai bisa paham terhadap diri kita mampunya di bidang apa. Tidak ada kata bodoh, tidak ada kata tidak mampu. Ada orang mungkin tidak bisa dalam hal 1, 2, 3, misalkan dalam hal matematika, bahasa Inggris, bahasa Arab dan sebagainya, termasuk ilmu pengetahuan, tapi dia jago masak, segala resep masakan bisa. Itu merupakan suatu kelebihan juga atau talenta ya. Nah, itu juga menjadi motivasi. Dan dalam hal ini bukannya kita mau pamer atau Abu Salman mau pamer, tapi berkat kegigihan beliau pada saat sekolah gitu ya, karena merasa dari keluarga yang memang tidak berkecukupan, jadi untuk sekolah pun melalui berbagai tes, yang penting bisa dibiayai pemerintah. Tapi alhamdulillah memotivasi gitu untuk anak-anak semua supaya kita itu walaupun istilahnya tidak punya apapun, tapi kita bertekad untuk maju seperti orang-orang ya. Banyak ya kita melihat fenomena anak seorang tukang beca jadi profesor, anak bukan basicnya orang tuanya dari kesehatan tapi dia bisa menjadi dokter spesialis dan sebagainya. Mudah-mudahan anak-anak semua di sini bisa tercapai cita-citanya apa yang dicita-citakan dan berkah dunia akhirat ya. Satu kata Abu Salman yang tidak boleh lupa, bagaimanapun dalam keadaan manapun tidak boleh melalaikan sholat. Itu yang pertama ya. Karena anak sebagai istrinya terinspirasi dalam keadaan bagaimanapun. Abunya Salman itu selalu mengedepankan sholat walaupun dalam keadaan sakit, karena ya seiring usia ya sering sakit ya, dia berusaha untuk sholat tepat waktu dan berjamaah di masjid ya. Ingat, masjid sebagai tempat kita terutama laki-laki ya, wajib hukumnya untuk sholat dan beribadah, di samping kita berusaha
berdoa supaya cita-citanya tercapai, ya. Dan kalau kita sukses, tidak menutup kemungkinan apa yang tidak pernah kita bayangkan akan terwujud. Contohnya ya, kalau kita sukses, kita bisa bukan hanya bisa mengembara dari daerah A ke daerah B, tapi bisa keliling dunia gitu ya, melihat negara orang seperti apa. Tapi dalam konteks di sini bukan kita healing pakai biaya sendiri ya, kayak di Instagram ya, bukan. Tapi memang tugas dari, atau misalkan tugas dari pekerjaan kita gitu ya, kita bisa melihat tanpa kita mengeluarkan biaya ya, karena kemampuan akademis kita, kemampuan kita dalam pekerjaan. Oke, barangkali hanya itu aja ya yang bisa kami berdua sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Nanti di sini sifatnya jangan takut ya, takut ini, takut malu ya, nggak usah lah. Kita yang penting cukup keberanian sebagai modal utama adik-adik semua untuk sukses ya. Silakan yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Ayo. Atau bingung? Atau sebagian ada yang dreaming? Melamun ya wajar lah, karena 3:30 ya udah mulai tahajud ya. Anak juga maklumin ya. Mungkin ini sampai jam berapa ya waktunya? Oke, bisa berdiri semua enggak? Ayo kita relaksasi. Yo, berdiri semua. Ayo berdiri semua. Kita relaksasi. Angkat tangannya ke atas semua. Angkat semua. Tangannya ke atas sampai kuat, sampai kuat, sampai kuat. Tekan ke arah kirimu. Tekan ke arah kanan. Regangkan. Ayo ikut semua adik-adik, ayo. Ya. Ke depan. Ke belakang. Ya. Angkat kaki dan paha kanan. Ujungnya digerakkan, ujung kakinya digerakkan. Oke, angkat paha kiri. Ya, putar kepalanya, menghadap ke sana. Pegang pundak temannya, menghadap ke sana. Ayo, pegang pundak tangan temannya. Pijit, 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 pijit. Ayo. Ayo pijit-pijit, pijit-pijit dari punggung sampai pinggang. Tepuk-tepuk, tepuk-tepuk, tepuk-tepuk. Nah, ya. Kiri pakai ujung jari. Nah, sekarang balik, lakukan hal yang sama. Sampai pinggang pijitnya. Tepuk. Pijit-pijit. Dah. Allahu Akbar. Duduk lagi, duduk lagi. Ayo. Ayo, duduk lagi. Fokus ke depan. Ayo, fokus ke depan. Dengarkan ya anak-anak semua. Ayo dengarkan anak-anak semua. Karena Umi Salman dari sini bekerja di rumah sakit juga, kebetulan bagian keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi ada istilah di sini apa namanya, relaksasi di antara
jam istirahat. Untuk apa? Sekarang anak tanya, ngantuk gak sekarang? Agak segar gak? Nah, ketika kita belajar, mau di majelis, mau di mana, kalau sekiranya ada kesempatan untuk relaksasi otot supaya kita nggak ngantuk, kita jalan ke belakang, di relaksasi badannya dari kepala hingga kaki. Karena itu untuk mencegah pertama ngantuk, kedua kaku pada otot, ya. Oke. Sekarang barangkali ada yang mau bertanya. Oh, ada yang bertanya? Oh ya, boleh. Dibacakan ya. Pertanyaan entah dari siapa, dari Afwan, bagaimana pendapat Ibu dan Bapak antara perbedaan menuntut ilmu zaman dulu dan zaman sekarang? Oke, fokus ya semua. Menuntut ilmu zaman dahulu dan zaman sekarang, terutama zaman kami berdua di era tahun 80. Kalau abinya Salman ya, dia SD-nya tahun 1967. Mungkin ada bapak ibunya, adik-adik semua di sini, ada yang belum lahir mungkin. Kalau anak masuk SD tahun 82. Ya. Itu sangat jauh berbeda dengan zaman sekarang. Yang pertama, kalau zaman dulu semuanya rata-rata sama ya, SD ya, terutama setingkat. Kalau TK udah ada, taman kanak-kanak udah ada, tapi tidak ada preschool kayak playgroup gitu yang ada. Jadi anak mengalami masa, karena anak di Jawa Barat dan abinya di Kalimantan mungkin lebih terbelakang lagi. Kalau anak agak sedikit modernnya di Jawa Barat itu sempat ke taman kanak-kanak, terus di SD, tapi waktu itu SD zaman dulu ya, pertama kita ke SD itu jalan kaki banyak. Sudah ada ya kayak ibunya bekerja, jemputan sekolah. Kalau zaman kami itu kita mandiri banget. Dari mulai kelas 1 cuci sepatu sendiri. Ada yang nggak kayak gitu sekarang? Enggak ya? Dicucinya sama ART-nya atau sama di sekolah. Fasilitas yang ada hanya apa? Ya tidak ada kayak sekolah SD, ada lab, ada ini, hanya cukup untuk menulis di papan tulis aja, bukan whiteboard, tapi pakai kapur. Ya, kapur sama papan tulis yang warna hitam. Baju kita itu hanya putih dan merah kalau hari Sabtu pramuka,
ilmu. Nah itu pendidikan zaman dulu itu seperti itu. Kalau zaman sekarang sedikit-sedikit anaknya bilang orang tuanya dilakukan ini sama gurunya, nanti lapor gitu. Sebenarnya itu tidak usah langsung. Lebih baik ya belajar dewasa, lebih belajar menghormati guru sebagai supaya kita mendapat keberkahan ya. Apa yang beliau sampaikan mendapatkan keberkahan. Jadi mungkin itu ya untuk pertanyaan pertama ya. Yang kedua, pertanyaan kedua. Assalamualaikum Bapak Ibu, mau bertanya, di rumah sakit terbagi berapa bidang pekerjaan dan tolong perkenalan rumah sakit, apa rumah sakitnya? Oke. Di rumah sakit itu merupakan tempat yang padat, modal, padat karya, padat segala macam lah, waktu dan sebagainya. Di rumah sakit itu semua jenis profesi ada. Mungkin yang tahunya hanya dokter perawat. Dokter perawat, nakes itu banyak, nakes lain itu termasuk saya, termasuk nakes lain ya. Saya ahli kesehatan kerja. Ada orang radiologi yang suka moto ronsen, ada yang suka mengambil darah untuk lab laboratorium, ada yang suka kalau kita lumpuh sebelah ayahnya, sakit kakeknya yang lumpuh sebelah, tiba-tiba harus dilatih supaya bisa berfungsi lagi. Atau mungkin ada bagian administrasi yang suka billing system, dan dokter spesialis pun banyak ya, ada spesialis kebidanan, ada spesialis penyakit dalam, penyakit anak, penyakit kanker, penyakit paru-paru, penyakit kulit, ayo apalagi ada yang bisa nggak, dan sebagainya itu banyak. Dan juga ada perawat rohani. Barangkali nih di antara adik-adik saya kan pengennya di bidang agama, boleh nggak? Tapi pengen kerja di rumah sakit bisa. Jadi perawat rohani. Banyak di antara pasien kita, pasien di rumah sakit itu tidak mengerti bagaimana caranya bertayamum. Mungkin kurang paham kalau lagi sakit itu kita bisa sholat sambil tidur, sambil duduk. Mungkin ada yang kurang memahami bagaimana caranya kita menghadapi orang yang meninggal. Bukan jerit-jerit, nangis-nangis, tapi harus ditalkinkan ya, la ilaha illallah, dan la ilaha illallah juga buat misalkan talkinkan orang yang meninggal itu ya, la ilaha illallah, nggak boleh, ada ritmenya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang la ilaha illallah itu pahalanya gede tau nggak? Dan ada waktu-waktu tertentu kita itu memberikan motivasi. Ada beberapa pasien loh, tapi bukan ini, maaf, bukan aib, mungkin karena ketidaktahuan. Ada beberapa pasien dirawat sudah 3 minggu dan 3 minggu itu tidak sholat. Bayang nggak? Satu Kamis kita meninggalkan sholat, berapa itunya? Mungkin karena ketidaktahuan dan karena adanya perawat rohani, mereka jadi sholat. Ibu ngapa, saya nanti aja di rumah aja kalau udah sembuh. Tapi kan perkara yang tidak bisa dikodo itu adalah sholat. Nah, ada profesi di rumah sakit perawat rohani yang basically-nya yang ngerti tentang fikih agama ya, fikih sholat, fikih apapun, terutama kalau yang pasti ditinggalkan orang yang lagi sakit itu sholat dan segala macam. Atau mungkin ada kalanya si pasien tersebut dirawat di bulan Ramadan. Kalau pasiennya itu benar-benar tidak bisa bangun lagi, misalkan kalau secara medis tidak bisa bangun lagi dan kemungkinan buruknya meninggal, itu kita sebagai keluarganya atau ahli warisnya mesti bagaimana? Mesti bayar hijrah dan sebagainya ya. Nah, kalau misalkan tiba-tiba dia itu pingsan, terus dia mengingat lagi, gimana sholat saya? Nah, kita sebagai orang yang mengerti tentang agama, memberikan pendidikan tentang agama. Mungkin kalau dokter sama perawat tentang
menurun nggak sama kita. Ternyata jantung bisa menurun, misal ya, tergantung jantungnya. Mah enggak, misalkan. Nah, yang harus diantisipasi untuk kita supaya tidak terkena penyakit jantung apa? Nah, itu manfaat dan hikmahnya untuk kalau kita belajar, minimal belajar yang kecil-kecil aja dulu ya. Terus misalkan, kenapa umur SMP kok banyak ya kena penyakit mah? Contoh kecil nih, kena penyakit mah tapi makan. Saya nggak doyan makan asam, saya nggak doyan makan cabai. Ternyata setelah membaca literatur, di mulut kita ada bakteri namanya Pioleri. Kalau kita sebelum bobo tidak nyikat gigi, bakteri itu berkembang meningkatkan asam lambung. Ayo, coba aja nggak nyikat gigi malam seminggu. Pasti agak-agak mual dan badannya gapres. Ya, makanya sebelum bobo ingat apa? Sikat gigi. Nah, seperti itu contoh-contoh kecil. Ya, oke. Ada pertanyaan lainnya? Udah ya? Ini ya. Ini udah kan? Ini dijajah. Ini kedokteran. Dan masuk kedokteran tidak susah ya. Walaupun otak kita pas-pasan, matematika juga minimalis, tidak usah ragu untuk masuk kedokteran. Gak lulus negeri, masuk swasta. Oke? Yang penting tekad kita untuk maju untuk sekolah di kedokteran. Kita pintar pun tapi kita tidak ada minat, itu tidak akan menjadi dokter. Ya. Yang penting kita interest dulu. Saya suka nih pelajaran kedokteran. Kita harus suka dulu terhadap profesi kita. Asalkan profesi kita apa? Bermanfaat. Kecuali profesinya jadi model, jangan ya. Ini udah ya. Udah tadi udah pertama. Udah. Nah ini ada lagi. Assalamualaikum, Bu, Pak. Akuan mau tanya cara mengolah sarang burung walet dan kegunaan sarang burung walet. Nah ini abinya sama nih Pak, yang ya. Ya, kegunaan burung walet. Terus pertanyaannya ya sekalian ya, Pak, butuh berapa lama untuk panen burung walet dan apa yang diambil dari burung walet? Nah, yang ketiga, menurut Bapak dan Ibu, apakah dengan bekerja nanti ya ini? Nah, nih udah. Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi pertanyaannya bagaimana, apa yang dimaksud sekarang itu sarang burung walet, apa yang dipanen dari burung walet? Burung walet itu menghasilkan atau memproduksi liur dia, air liur dia. Air liur dia ini untuk membuat sarang dia. Jadi membuat sarang burung walet itu dia menggunakan air liur. Nah, ini menggunakan air liur. Total air liur semuanya. Jadi dia kalau mau berkembang mau bertelur, dia bikin sarang dulu. Bikin sarang, nanti sarangnya itu buat untuk kemudian bertelur ya. Nah, masa bertelur dia itu selama 2 bulan ya. 2 bulan nanti dia menghasilkan anaknya ya. Masa mulai dia bikin sarang sampai dia bertelur, beranak, dan anaknya bisa mulai terbang itu selama 2 bulan setengah. Nah, sarang burung walet ini menurut pendapat orang-orang dulu ya, sama orang Cina, ini manfaatnya untuk kesehatan ya, karena banyak vitamin gitu. Nah, itu yang mengikuti banyak orang-orang jauh ya. Makanya itu burung walet ini diekspor ke negara Tiongkok dan negara-negara Eropa lainnya yang seperti ya. Sarang burung walet itu yang hasilkannya bisa dikirim air burung walet. Dia menghasilkan
juta 1 kilo. Ya, lumayan. Kalau di petaninya itu berkisar antara 12 juta, 10 sampai 20 juta 1 kilonya. 1 kilonya itu ada sekitar 110 sampai 120 sarang burung. Ya. Kalau di Bogor ini banyak burung kapinis. Ya. Kalau kapinis itu sarang burungnya dia campur aduk dengan ranting kayu, ya kan? Nah, makanya harganya murah. Harganya sekitar antara 1,5 juta 1 kilonya sampai 2 juta atau bahkan 1 juta sampai 2 juta. Itu kapinis. Yang diambil itu nanti disisihkan, diambil ranting kayunya, diambil itunya. Sini banyak sekali kapinis. Ya. Bentuk burung walet itu mirip-mirip kapinis. Ya. Mirip-mirip kapinis. Tapi burung walet yang nggak pernah berhenti terbang. Dia kalau berhenti terbang nanti ke sarang dia. Gitu. Dia mundur aja. Perjalanan dia mencari makan itu antara jauhnya bisa sampai 15 kilo dari tempat tinggal dia. Ya, 15 kilo balik akhirnya. Terbang terus ya. Nah, ada yang dimakan dia adalah belalang-belalang binatang-binatang kecil yang terbang-terbang. Makanya burung walet atau burung kapinis di sini biasanya kalau habis hujan atau kecil yang hujan di sini sering banyak terbang-terbangan loh, karena binatang itu biasanya habis itu kadang terbang-terbang atau senja hari itu yang diterbang, ambil terbang tapi nangkep makanan. Itu dalam mungkin ya burung apa namanya burung walet ya, burung walet. Ya, bagaimana prosesnya? Prosesnya gampangnya saja ya. Kalau proses bagaimana membersihnya, setelah dibersihkan itu mau direndam air aja sudah ya, kayak bubur, lunak kayak bubur jadinya. Nah, itu yang dikonsumsi. Biasanya dibikin bubur di hotel-hotel itu, bikin minuman, ya, minuman segar. Minuman segar itu satu yang 200 nggak nyampe ya. Paruh ini sih. Itu harganya 150.000. Jadi jarang ada ya, karena ada banyak di daerah Batam. Karena dekat Singapura kan ya. Malaysia Singapura. Minuman burung walet. Kalau kita mungkin jarang mengikuti ya. Enggak, ada tapi jarang. Untuk minuman segar ya. Karena harganya lumayan. Kira itu yang untuk siapa yang berminat untuk petani ya. Petani sarang burung walet. Yang pertama adalah dilihat dulu itu apa namanya kondisi alamnya. Kondisi alamnya itu banyak hidup sarang burung walet. Nah, kalau di Bogor ini hampir nggak ada. Adanya di daerah Tangerang sana, pinggir laut ya. Di daerah mana? Tempat daerah jalan Cirebon sana, pinggir laut ada. Kalau di sini, ya. Sarang-sarang burung walet. Kita membangun dulu sebuah gedung, nanti ada alatnya, alat pemancingnya yang bunyinya kayak burung walet. Nah, kayak burung walet nanti di dalam itu dikasih bunyian itu, nanti dia datang, nanti dia nginap, lama-lama banyak oleh teman, kemudian menghasilkan keturunan di situ, dia nggak akan lari keturunan dia, tetap di situ kumpul gitu. Jangan tidak, kecuali ada masalah di dalam gedung tersebut, biasanya ada binatang ya, yang membahayakan dia, diubah, roket ya, kemudian hantu, gitu. Itu yang musuh dia. Kemudian kecoa, gitu ya, kecoa itu yang tadinya musuh, yang membuat dia nggak suka lagi hasil seperti itu.
Kemudian cuaca di gunung ini terlalu panas juga dia nggak mau. Karena dia sukanya cuaca buah ya. Biasanya awan-awan hidupnya sekarang gunung Marit ada di dalam buah. Buah. Kira itu yang dapat sampaikan, mudah-mudahan kalau ingin hidup apa tadi membangun dalam keluarga itu diperhatiin lingkungannya yang tidak membangun rumah ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah oke ini kamu Ini ada orang Kalimantan kan? Coba angkat tangannya. Di mana deh? Hah? Di mana? Kalimantan Selatan. Di mana Kalimantan Selatan? Mantapura. Mantapura. Mana? Daerah mana? Daerah mana Kalimantannya? Apa?
mempelajari agama. Sebenarnya hidup yang paling penting itu adalah nanti kalau kita hidup di masyarakat, yang paling penting itu adalah dasar agama. Bagaimana hidup di masyarakat nanti jadi susah mencari sholat, susah menjadi imam sholat. Kalau adik-adik di sini sudah punya dasar agama, baik itu belajar ilmu agama yang tanpa bacaannya tanpa baris ya. Alhamdulillah sudah apalagi sudah bisa menerjemahkan. Kalau sekolah umum ya, khusus sekolah umum saja. Kira-kira ke agama, tapi kalau sekolah agama bisa pelajari umum. Ya. Banyak yang lulusan pesantren, pondok pesantren, banyak yang jadi dokter. Teman saya sekarang mengelola pesantren di Sukabumi. Setelah pensiun dia jadi ketua pesantren sama. Fokus ya. Ilmu kedokteran dia mau belajar untuk beramal, mengobati orang-orang atau penduduk-penduduk bahkan secara gratis. Intinya gitu ya. Lebih baik untuk sekolah di sudah terjamin untuk untuk pembinaan anak kita. Jadi jangan ragu orang tua, karena orang tua itu sudah punya pengalaman, punya motivasi sebenarnya yang bagus anak-anaknya. Yang takut sekolah di pesantren, jangan takut sekolah pondok. Cuma hanya di pondok itu dibanding sekolah-sekolah umum, mungkin biaya pendidikannya lebih tinggi ya. Dibanding sekolah-sekolah di sekolah-sekolah umum boleh ke SMP sampai SMA untuk negeri ya, untuk negeri. Kalau di pondok bayarnya lumayan kan. Tadi ada ini orang bilang di sekolah di sini ya. Karena itu nanti mendapatkan ilmu agama juga mendapatkan ilmu. Nanti ijazahnya dua, ada ijazah pondok, ada ijazah umum ya, ikut kuliah negara. Bukan negara diumumkan. Nanti kalau pondok kemana aja ada yang melanjutkan kita. Mau kedokteran, mau jadi insinyur ya, insinyur ya. Kira itu ya, nanti jadi ada sekolah ini yang ya, masih dalam pondoknya. Dan di pondok itu pergaulan anak-anaknya lebih akrab daripada anak-anak SMA, anak-anak sekolah umum. Karena di pondok itu ngumpul gini ya, tiap malam dari pagi sampai sore, besok pagi temu itu lagi diskusinya, anak-anak itu bermain kebersamaan dan berbicara. Tapi kalau anak-anak umum dari jam 8 pagi sampai jam 2 sudah pulang. Sampai malam tidak lagi. Beda pergaulannya. Tapi kalau anak-anak di pondok, di dalam pondok itu anak-anak bermain, berdiskusi, orang yang lebih akrab dan tidak
menjadi petinggi-petinggi, menjadi orang-orang sukses itu alumni pesantren banyaknya. Ya, alumni pesantren. Ya, nanti insya Allah semua alumni pesantren Minhaj Syahadah sukses semua. Baik ilmu akhirat maupun ilmu dunia. Terlewat. Assalamualaikum. Apakah Universitas Kedokteran Trisakti bagus? Bagus ya jawabannya. Tapi kalau bisa kita mencari negeri dulu ya, yang biayanya tidak terlalu mahal. Tahu anak Trisakti itu lumayan ya. Tapi kalau mau kampus nggak apa-apa. Dan yang kedua, selain negeri, kalau kita memilih universitas, misalkan kita biaya sendiri ya, usahakan universitasnya yang pemiliknya muslim ya, kan banyak ya universitas, kecuali kalau pendidikannya itu benar-benar sama sekali tidak ada di universitas yang muslim. Kalau misalkan kedokteran masih ada di universitas muslim apa misalkan ya, usahakan ya muslim dulu, baru ya yang kadang-kadang ada universitas yang non-muslim dan banyak beberapa teman anak juga yang alumni kedokteran universitas Kristen. Kenapa? Kalau kuliah di tempat yang muslim, fasilitas ibadah pertama diperhatikan. Fasilitas ibadah ada 4 lantai, tiap lantai ada fasilitas ibadahnya. Karena apa yang miris itu kalau kita untuk sholat wajib untuk sah ya, oke? Nah sekarang adik-adik semua jangan sedih, Umi Abinya mengirimkan adik-adik semua di pesantren karena apa? Supaya kita menjadi pelajar yang akhlak dan perilakunya sesuai sunnah dan Quran ya, terjauh dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jadi lebih baik dipaksa masuk surga dengan cara dimasukin pesantren daripada sukarela masuk neraka ya. Oke, mungkin pertanyaan dari saya atau penjelasan dari saya dicukupkan sekian. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dan tidak baik, mohon dimaafkan. Dan apabila ada penyampaian yang tidak baik, mohon maaf juga. Karena memang manusia itu bisa berperilaku salah. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedikit saya tambahkan ya. Kalau Anda anak-anak sekian yang berminat di fakultas kedokteran, tadi sudah disampaikan, yang penting yang diperhatikan itu adalah dananya dan biaya hidupnya. Di mana itu yang murah adalah fakultas kedokteran sama semuanya, semuanya bagus, ya, bagus semuanya. Adik-adik sangat beruntung di sini, ya. Ada fakultas kedokteran yang gratis. Tapi jawabannya itu cukup ya, ada hotel kedokteran juga bukan Universitas Taufik Mekah, Saudi Arabia. Itu fakultas kedokteran yang gratis. Referensi ya. Adik-adik nanti bisa ikut tes di sini. Ya, tapi kuncinya nanti kalau ada sekolah apa namanya kalian ya, nanti lebih ikhlas. Kalau dengan
dia juga sekolah dapat biaya pemerintah. Jadi jangan begini sekolah ini sekolah sangat bagus ya. Kira ya saja teman-teman cara jalannya ini apa pemilihan itu ya. Raju-raju. Baik, alhamdulillah untuk sesi kedua ini kita sudah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu dan Abu bermanfaat untuk kita semua. Sebentar lagi akan masuk ke zuhur ya. Tidak ada yang misalkan ya seperti biasa ya. Setelah belajar ke pada misalkan jadi setelah acara ini juga pun tidak ada yang paling misalkan yang mau tidur pun bisa tidur di masjid dan sunnah baca Al-Quran dan sebagainya. Saya ucapkan kepada semuanya syukron